Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1941 sampai bab 1945. Pada saat ini, Fei Kexin merasa semua rencana dan ritmenya langsung terganggu oleh undangan tiba-tiba Ye Chen. Dia bahkan tidak tahu apa tujuan Ye Chen. Apakah dia benar-benar hanya ingin mengajak dirinya untuk mengikuti lelang ini, atau dia sudah mengetahui motifnya sejak lama, sehingga dia sengaja mempermainkannya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sesaat. Tepat ketika dia bingung, Ye Chen bertanya, "Ms. Zhan, apakah Anda tidak tertarik dengan pelelangan semacam ini? Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya tidak punya uang untuk membantu pelelangan, menarik pelanggan. Saya hanya seorang sil. Saya pikir lelang ini mungkin lebih menarik. Jadi saya ingin mengundang Anda, seorang tamu dari jauh, untuk datang dan menikmatinya, dan untuk menghabiskan waktu yang membosankan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen tertawa dan berkata, "Lagi pula, saya sudah menikah juga. Nah, jika saya mengundang Anda untuk menonton film, itu akan agak tidak pantas. Tetapi tidak masalah jika Nona Zhan tidak tertarik, tidak punya beban psikologis." Kata-kata Ye Chen sangat meringankan kegugupan Fei Kexin. Dan berkata dengan cepat, tidak, saya cukup tertarik dengan acara seperti ini." Saat dia mengatakan itu, agar tidak menunjukkan bahwa dia tahu apapun tentang pelelangan, dia bertanya berpura-pura penasaran, "Tuan Ye, lelang apa yang Anda bicarakan ini?" Ye Chen tahu Fei Kexin sedang berakting, jadi dia tersenyum santai, kebanyakan adalah kaligrafi dan lukisan antik. Di selain itu, ada juga yang sangat kecil. Ini adalah obat yang populer tetapi memiliki efek yang sangat ajaib. Saya ingin tahu apakah Nona Zhan bersedia mencobanya. Fei Kexin merasa sangat berkonflik karena kakeknya telah membawa Yuan Zixu untuk hidup di Istana Buckingham. Jadi dia sudah melakukan lelang ini. Bersiaplah secara mental bahwa Anda tidak akan bisa masuk. Namun, sekarang setelah tiba-tiba ada kursi VIP yang tersedia, dia tentu saja ingin masuk dan merasakannya. Namun, dia khawatir jika dia pergi, dia akan bertemu dengan beberapa kenalannya. Terlepas dari hal lain, Lai Qinghua dan Tuan Lai mengenalinya. Jika dia bertemu Tuan Lai di depan Ye Chen, dia tidak akan tahu bagaimana memuluskan segalanya. Memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa dia masih harus mengutamakan situasi secara keseluruhan dan tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya di depan Ye Chen sebelum pelelangan dimulai. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya sangat tertarik dengan lelang, tetapi saya masih sedikit tidak nyaman dengan penampilan publik." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Nona Zhan tidak perlu khawatir tentang ini. Sebagai tamu terhormat, Anda dapat memilih untuk duduk di kursi VIP di baris pertama, atau Anda dapat memilih untuk duduk di kotak VIP di lantai 2. Jika Anda ingin lebih sederhana, duduklah di VIP kotak." Fei Kexin sedikit santai. Dalam hal ini, dialah satu-satunya yang perlu khawatir adalah Tuan Lai. Jadi, dia dengan penasaran bertanya, "Tuan Ye, berapa banyak VIP yang ada dalam lelang ini yang Anda bicarakan? Akankah VIP lain juga duduk di kotak VIP?" Ye Chen tahu apa yang dia khawatirkan dan segera berkata, Jangan khawatir, Nona Zhan. Hanya ada 4 VIP kali ini, dan Anda yang keempat. Kecuali Anda, VIP lainnya semua akan duduk di baris pertama. Jika Anda memilih kotak VIP, Anda tidak akan mendapat masalah dengan mereka. Mari kita bertemu." Fei Kexin menghela nafas lega. Dalam hal ini, dia pada dasarnya tidak perlu khawatir. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Saya hanya tidak suka terlihat di depan umum. Tetapi saya benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk melihat dunia. Pengaturan ini benar-benar sempurna." Dengan itu, Fei Kexin
sengaja bertanya, ngomong-ngomong Tuan Ye, apakah Anda yang mengatur lelang ini? Tidak, Ye Chen berkata dengan santai, bagaimana saya bisa mengatur lelang? Saya hanya mengenal penyelenggaranya dan berjanji untuk membantu mereka. Ini hanya kecil tolong. Jadi saya mendapat tiket VIP yang mereka berikan kepada saya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, MS Zhan, pelelangan secara resmi akan dimulai pada jam 8 lusa malam. Anda bisa pergi ke gerbang Istana Buckingham pada jam 7 lusa. Saya akan menjemputmu ketika waktunya tiba. Oke, Fei Kexin segera setuju dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu sampai jumpa lusa, Tuan Ye. Ye Chen berkata, baiklah, sampai jumpa lusa. Dia berkata, Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, Nona Zhan, tolong jangan beritahu siapapun tentang ini, terutama Chu berlari. Fei Kexin tidak terkejut saat mendengar ini, karena dia sudah lama mengetahui bahwa Ye Chen adalah orang yang sangat rendah hati, terutama dari keluarganya, yang selalu menyembunyikannya dengan sangat dalam. Xiao Churan bahkan tidak mengenalnya sebaik dia. Jadi, dia langsung setuju dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya tidak akan memberitahu orang lain. Itu bagus, Ye Chen berkata sambil tersenyum, Nona Zhan, sampai jumpa lusa. Saya tidak akan bercerita banyak, permisi, sampai jumpa. Oke, Tuan Ye, sampai jumpa. Setelah menutup telepon, Fei Kexin sangat bersemangat. Dia memegang teleponnya dan berteriak dengan semangat beberapa kali. Teriakan itu bahkan memperingatkan Chen Yingsan yang berada di seberang tembok. Chen Yingsan membuka pintu dengan kartu kamar dan buru-buru berlari ke kamar mandi. Ketika dia melihat Fei Kexin berdiri telanjang di bak mandi dan menari dengan penuh semangat, dia tertegun dan bertanya dengan bingung, Nona, ada apa denganmu? Fei Kexin berkata sambil tersenyum, Sanshan, Ye Chen baru saja meneleponku. Apa yang menarik dari menelepon? Chen Yingsan bertanya dengan canggung. Nona, apakah kamu tidak menyukainya? Persetan itu Ye Chen. Fei Kexin buru-buru berkata, jangan bicara omong kosong, aku senang bukan karena dia meneleponku, tapi karena dia meneleponku untuk mengundangku menghadiri lelang pil peremajaan, dan dia juga seorang VIP, berpartisipasi. Ah, Chen Yingsan bertanya dengan ngeri, kamu? Ye Chen selalu menyembunyikan identitasnya? Bukan, mengapa dia begitu mudah mengundangmu ke pelelangan? Fei Kexin berkata dengan sambil tersenyum. Dia tidak mengungkapkan identitasnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia kebetulan memiliki surat undangan VIP di tangannya. Dia tidak mengatakan bahwa pelelangan itu diselenggarakan olehnya. Apalagi pil peremajaan juga miliknya. Chen Yingsan mengangguk ringan dan berkata, Nona, mengapa Ye Chen mengundang Anda ke pelelangan? Fei Kexin berpikir sejenak dan berkata, mungkin dia hanya ingin membalas budi untuk Xiao Churan. Saya membantu Xiao Churan selesaikan masalah master kuota di kelas, memberi Xiao Churan kesempatan bagus untuk berhubungan dengan desainer interior top dunia dan menjadi desainer terkenal. Ye Chen pasti ingin membalasnya. Chen Yingsan tidak meragukannya, tetapi berkata dengan sedikit khawatir, Nona, bagaimana menurut Anda? Mungkinkah dia ingin menggunakan surat undangan VIP ini untuk melunasi semua bantuan yang telah Anda berikan selama periode ini sekaligus? Jika demikian, bukankah Anda akan menderita kerugian besar dengan menghadiri pelelangan ini? Mungkin tidak. Fei Kexin menggelengkan kepalanya dan berkata, dari apa yang Ye Chen katakan, undangannya untuk berpartisipasi dalam pelelangan mirip dengan mengundang saya menonton film. Dia pasti akan melakukannya, jangan gunakan ini untuk membayar hutang budi. Chen Yingsan sedikit lega. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak apa-apa, Anda tidak hanya dapat pergi dan menyaksikan pelelangan ini dengan mata kepala sendiri, tetapi Anda juga dapat menemukan tempat yang bagus untuk dirimu sendiri. Jika Master gagal meminum pil peremajaan, kamu dapat pergi ke pelelangan untuk melihat pil peremajaan. Setelah selesai,
Beritahu dia secara langsung bahwa Anda ingin membelinya setelah melihat efek ajaib dari peremajaan pil, dan lihat apakah dia bisa menjualnya kepadamu secara pribadi. Fei Kexin segera melaporkan kabar baik tersebut kepada Fei Jianzong yang masih berada di istana Buckingham melalui video chat. Fei Jianzong sangat marah sehingga dia merasa tidak nyaman karena pembatasan ketat yang diberlakukan oleh istana Buckingham. Setelah mengetahui berita tersebut, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan dan berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali. Tampaknya upaya Anda di Jinling selama periode ini memang berhasil sia-sia. Tuan Ye itu pasti dalang di balik seluruh pelelangan." Fei Kexin mengangguk, melihat ke arah Fei Jianzong di video, tersenyum dan menghiburnya, "Kakek, mohon merasa sedih selama 2 hari ke depan, dan tunggu pelelangannya. Segera setelah pertemuan selesai, apapun hasilnya, saya akan segera mengantar Anda ke hotel tempat saya menginap. Saya sudah menyiapkan kamar untuk Anda." "Oke," Fei Jianzong berkata dengan gembira, Aku masih senang denganmu. Hal yang paling hati-hati dan aman untuk dilakukan." Fei Kexin menambahkan, "Kakek, pada hari pelelangan, aku akan pergi ke kotak VIP untuk tinggal, dan aku tidak akan menemuimu saat itu. Jika ada situasi apapun, saya akan membicarakannya setelah pelelangan selesai." "Oke," Fei Jianzong berkata sambil tersenyum, "saya harap saya bisa menang." Fei Kexin berkata tanpa ragu-ragu, "Kakek, jangan khawatir. Kamu pasti akan melakukannya." Fei Jianzong menutup telepon di istana Buckingham dengan senyum di wajahnya. Dengan senyum bahagia, dia berkata kepada Yuan Zixu di sebelahnya, "Tuan Yuan, gadis Kexin ini memang berbakat. Begitu banyak orang ingin menemukan ahli di balik pil peremajaan, tetapi dialah satu-satunya yang bisa berhasil, yang benar-benar membuatku terkesan." Yuan Zixu mengangguk, menangkupkan tangannya dan berkata, "Nona Kexin sangat berbakat dan berani, dan pasti akan melakukannya menjadi orang hebat di masa depan." Fei Jianzong mengangguk sedikit, dan kemudian berkata dengan sedikit emosi, "Jika Kexin adalah laki-laki, dia pasti akan menjadi laki-laki. Ini adalah berkah besar bagi keluarga Fei. Sayang sekali." "Apa sayang sekali?" Yuan Zixu ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menyerah. Meskipun dia juga merasa bahwa Fei Kexin adalah keturunan keluarga Fei yang paling menjanjikan, dia merasa malu dengan kata-kata seperti itu. Bukan cocok untuk membicarakannya di depan Fei Jianzong. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia hanyalah pengawal pribadi Fei Jianzong, dan satu-satunya tugasnya adalah melindungi keselamatan Fei Jianzong, dan dia tidak pantas mengomentari urusan keluarga Fei. Terlebih lagi, keluarga Fei tampak tenang di dalam, namun nyatanya sudah ada arus bawah yang bergejolak. Yuan Zixu akan segera kembali ke pintu majikan, jadi dia tidak ingin mengarungi air yang bermasalah ini. Fei Jianzong melihat Yuan Zixu ragu-ragu untuk berbicara, dan dia segera memahami sikap Yuan Zixu, dan merasa sedikit kecewa di hatinya untuk beberapa saat. Ia berharap Yuan Zixu bisa menjadi orang kepercayaannya, namun meski Yuan Zixu setia padanya, ia tetap menolak untuk terlalu dekat dengannya, yang mau tak mau membuatnya merasa sedikit kesepian. Seiring bertambahnya usia dan memiliki keluarga kaya, saya bahkan tidak memiliki siapapun di sekitar saya yang dapat mengutarakan pendapat saya. Sulit untuk menemukan seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki temperamen yang baik. Yang lebih jarang lagi adalah saya tidak memilikinya. Ada minat dengan orang lain dalam keluarga, tetapi orang lain tidak, karena enggan ikut campur, bahkan tidak berpikir untuk mendiskusikannya dengan dirinya sendiri. Fei Jianzong mau tidak mau merasa sedikit kesepian. Tapi dia juga tidak menyalahkan Yuan Zixu. Karena Yuan Zixu sendiri adalah orang seperti itu, kesadarannya akan batasan selalu sangat jelas. Hanya orang seperti itu yang selalu bisa tetap tenang, dan hanya orang seperti itu yang bisa menghindari kesalahan terbesar dari supervisor. Jadi, dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Saya ingin hidup beberapa tahun lagi. Di satu sisi, saya takut mati,
Dan di sisi lain, saya juga berharap untuk tinggal bersama Kexin beberapa tahun lagi. Jika saya bisa membantunya naik kuda, itu yang terbaik. Jika tidak, setidaknya biarkan dia memiliki lebih banyak sayap, karena jika saya pergi, dia pasti akan menjadi incaran keluarga Fei. Jika dia tidak diusir dari keluarga Fei, banyak orang akan kesulitan tidur dan makan. Yuan Zixu berkata dengan tenang, Tuan Fei tidak perlu begitu sentimental. Jika perjalanan ke Jinling ini bisa terpenuhi, umur Anda bisa diperpanjang setidaknya 10 tahun. Ya, Fei Jianzong mengangguk dan berkata, jika Anda dapat memberi saya 10 tahun lagi, banyak hal yang dapat dilakukan. Debu telah hilang. 2 hari kemudian, segala sesuatu di Jinling sama seperti sebelumnya. Karena pengaturan yang kuat dari Ye Chen, kedatangan lebih dari 200 orang kaya raya. Selain memenuhi semua tempat parkir bandara di beberapa kota sekitarnya, tidak membuat warga biasa Jinling merasakan perubahan apapun di kota tersebut. Jika Ye Chen tidak dengan paksa menuntut agar kelompok orang ini mematuhi semua peraturan, saya khawatir kelompok orang ini akan membuat lalu lintas di Jinling sengsara hanya dengan membawa iring-iringan mobil dan pengawalnya sendiri. Hari ini, lelang pil peremajaan akan resmi dimulai. Orang-orang kaya raya yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan semuanya sedikit tidak sabar. Mereka menghabiskan 2 hari dalam tahanan rumah di Istana Buckingham, dipenuhi amarah, menunggu pelelangan resmi dimulai. Pukul 12 siang, petugas sudah mulai mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada seluruh peserta. Pemberitahuan tersebut menginformasikan bahwa staf hotel akan mengantarkan makanan ke kamar semua peserta pada pukul 6 sore. Setiap orang harus menyelesaikan makanannya dalam waktu setengah jam, dan kemudian berganti pakaian seragam yang disediakan oleh pihak hotel masing-masing. Pendamping pergi ke pintu masuk ruang perjamuan hotel dengan tertib, dan mengantri untuk pemeriksaan keamanan. Selain itu, tidak seorang pun diperbolehkan membawa peralatan komunikasi, peralatan perekam video, atau produk logam apapun yang tidak diperlukan. Jika Anda memiliki gigi palsu, stent jantung, implan koklea, alat pacu jantung buatan, di dalam tubuh Anda harus memberitahu petugas keamanan dengan jelas. Mereka akan diatur melalui jalur pemeriksaan keamanan khusus. Setiap peserta yang membawa barang selundupan ke tempat tersebut akan segera disita dan dikeluarkan dari Istana Buckingham setelah ditemukan. Selain itu, mereka juga akan dilarang mengikuti lelang ramuan peremajaan berikutnya seumur hidup. Pemeriksaan keamanan yang ketat tersebut telah jauh melampaui persyaratan pemeriksaan keamanan penerbangan sipil. Namun tak satu pun dari orang-orang kaya ini yang berani menantang paksaan pihak penyelenggara. Karena mereka tahu betul bahwa jika sesuatu seperti pil peremajaan dibeli di pelelangan, maka harus diambil saat itu juga. Hal ini saja sudah menghilangkan kemungkinan pil peremajaan tersebut diedarkan keluar pasaran. Oleh karena itu, sekaya apapun Anda, jika ingin mendapatkan pil peremajaan, Anda harus mengikuti lelang di tempat. Sekali dia dilarang mengikuti pelelangan, itu berarti dia tidak akan pernah mendapatkan pil peremajaan seumur hidupnya. Oleh karena itu, setiap orang kaya, apapun jenis kelaminnya, meninggalkan semua ponsel dan perhiasannya di dalam kamar sebelum meninggalkan kamar. Beberapa perempuan yang menghadiri pelelangan bahkan melepas jarum perak yang digunakan untuk menindik telinga karena khawatir akan mendapat masalah saat melewati detektor logam. Fei Jianzong juga sama, tidak ada apa-apa di tangannya. Namun ia masih memiliki alat pacu jantung di tubuhnya, sehingga sesampainya di pintu masuk ruang perjamuan, ia harus melalui jalur pemeriksaan keamanan khusus. Konon, dokter dari bagian USG akan memeriksa alat pacu jantung tersebut di lokasi, dan pastikan tidak ada masalah lain, bisa dilepas dengan lancar. Waktu menunjukkan pukul 5:30. Pihak hotel membunyikan pengumuman, seluruh peserta lelang diminta mengenakan pakaian seragam, tertib meninggalkan ruangan, dan menuju ruang perjamuan, hindari berhenti, tertawa, membuat keributan,
dan berbisik-bisik selama proses Fei Jianzong di dalam ruangan. Setelah mendengar siaran itu, dia tidak lagi memiliki kemarahan dan permusuhan sebelumnya, tetapi melihat ke arah Yuan Zixu yang duduk di seberangnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Yuan, Anda dan saya telah menunggu selama 2 hari seperti kita berada di penjara, dan akhirnya kita menunggu saat ini." Yuan Zixu, yang sebaliknya, juga mengenakan seragam tanpa kode saat ini. Dia memandang Fei Jianzong, mengangguk dan tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Tuan Fei, Yuan mendoakanmu sebelumnya agar kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan malam ini." Mendengar ini, Fei Jianzong tersenyum percaya diri, menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya akan meminjamkan Anda ucapan baik Tuan Yuan malam ini." Setelah mengatakan itu, dia berdiri sambil berpegangan pada sofa. Yuan Zixu di samping dengan cepat melangkah maju untuk bantu dia, dan mereka berdua bekerja sama, meninggalkan kamar hotel. Setelah keluar dari ruangan, orang-orang berjalan keluar dari ruangan sekitarnya satu demi satu. Di antara orang-orang ini, terdapat campuran wajah timur dan barat, dan karena semua orang mengenakan pakaian yang persis sama, sangat sulit untuk membedakan penampilan mereka. Fei Jianzong awalnya mengira dia akan bertemu dengan beberapa kenalan, tetapi tanpa diduga, lantai tempat dia tinggal hampir seluruhnya dipenuhi dengan wajah-wajah asing. Orang-orang datang ke ruang lift satu demi satu, dan melihat 2 penjaga keamanan berdiri di pintu ruang lift. Kedua orang itu berkata tanpa ekspresi, "Lift tidak berfungsi, semuanya silakan naik tangga." Ada 8 lift penumpang di hotel, tetapi setiap orang diharuskan naik tangga untuk turun, yang membuat semua orang sedikit tidak puas. Beberapa orang ingin memprotes, tetapi begitu mereka membuka mulut, mereka dimarahi oleh penjaga keamanan. Semuanya harap patuhi peraturan. Para pengunjuk rasa akan diberi kerugian besar. Kami akan mengingat nomor Anda. Jika Anda diberi kerugian besar di pelelangan, jika ada barang yang berhasil dilelang, akan dikenakan denda tambahan 20% berdasarkan harga transaksi, dan dia akan dicatat dengan 2 kerugian besar, dan haknya untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini akan langsung dicabut. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menutup mata karena kagum. Mulut, meskipun orang-orang ini biasanya adalah orang-orang kaya raya dengan status dan kekuasaan luar biasa di seluruh dunia, ketika mereka datang ke sini, mereka tidak ada bedanya dengan para tahanan. Dengan kata lain, Ye Chen memanggil mereka ke sini agar mereka belajar bagaimana menjadi cucu. Di sini, mereka memiliki status paling rendah hati, dan bahkan satpam pun bisa meneriaki mereka. Meski ada 8 lift di sini, namun tidak diperbolehkan menggunakannya. Karena dengan cara ini mereka semua bisa menjaga jalan dan berjalan menuju ruang perjamuan dengan tertib. Dengan cara ini, orang-orang kaya ini bisa merasakan bagaimana rasanya masuk penjara dan bersantai. Saat ini, di pintu masuk ruang perjamuan telah dipasang 4 saluran pemeriksaan keamanan seperti pemeriksaan keamanan bandara. Setiap saluran pemeriksaan keamanan dilengkapi dengan gerbang pendeteksi logam dan beberapa personel keamanan. Terdapat saluran pemeriksaan keamanan khusus, dilengkapi dengan banyak dokter dan beberapa peralatan pemantauan medis. Selain itu, banyak petugas keamanan yang berseragam kamuflase, masing-masing bertubuh jangkung, dengan tangan di belakang punggung, berdiri cermat di kedua sisi pintu masuk keamanan, dengan raut wajah mengancam. Melihat situasi ini, orang-orang kaya ini merasakan penindasan yang sangat kuat. Namun, mereka tidak tahu dari mana rasa penindasan ini berasal. Mereka tidak tahu apakah itu berasal dari instrumen pemeriksaan keamanan yang seragam, petugas keamanan dengan wajah yang agung, atau perasaan komprehensif yang dibawa oleh keseluruhan atmosfer. Namun begitu Yuan Zixu tiba di sini, dia segera menyadari sumber utama rasa penindasan ini. Karena dia menemukan rahasia yang sangat mengejutkannya, semua petugas keamanan di sini, tanpa kecuali, adalah ahli seni bela diri.
Ada 40 atau 50 ahli seni bela diri di sini, dan yang terburuk adalah prajurit bintang 3, dan yang tertinggi bahkan memiliki beberapa prajurit bintang 5. Meskipun Yuan Zixu sendiri sudah menjadi prajurit bintang 7, ia tahu betul bahwa prajurit yang melebihi 3 bintang sebenarnya sangat langka. Memiliki ribuan murid, tetapi tidak 10 pun yang benar-benar dapat mencapai level prajurit bintang 3. Dan hanya segelintir orang yang benar-benar dapat mencapai level prajurit bintang 5, termasuk diri mereka sendiri, gurunya, dan Luo Jiacheng yang hilang. Tapi hanya ada beberapa personel keamanan di sini, dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah melampaui sekte miliknya, yang sangat mengejutkan Yuan Zixu. Fei Jianzong melihat tubuhnya sedikit lesu, dan ketika dia berbalik dan melihat ekspresinya juga kusam, dia merendahkan suaranya dan bertanya, "Tuan Yuan, ada apa denganmu?" Yuan Zixu tersadar dan berkata dengan suara rendah juga, "Tuan Fei, tanpa kecuali, petugas keamanan di sini semuanya ahli bela diri." "Apa?" Fei Jianzong berseru. "Setidaknya ada puluhan petugas keamanan di sini. Semuanya ahli bela diri Tuan." "Iya," Yuan Zixu mengangguk dan berkata dengan tegas. "Dan yang terlemah juga adalah prajurit bintang 3. Fei Jianzong tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bagaimana bisa ada begitu banyak seni bela diri master di Jinling, bukan di Tiongkok? Apakah tidak banyak master seni bela diri yang tersisa? Yuan Zixu berbisik, "Saya juga tidak tahu. Tampaknya bos di balik pelelangan ini pastilah seorang pria dengan tangan yang hebat dan mata pada." Saat ini, teriakan marah datang. 035, "Apa yang kamu bisikkan kepada orang-orang di sekitarmu? Kali ini aku memberimu peringatan lisan. Salah besar jika kamu berbisik kepada masing-masing lainnya lagi." Fei Jianzong tahu bahwa 035 adalah nama kode internalnya. Mendengar ini, dia langsung ketakutan. Dia menggigil dan dengan cepat menutup mulutnya dengan sadar. Meskipun dia sangat kaya, dia tidak berani dicatat sebagai pelanggaran serius saat ini. Nah, karena begitu kerugian besar tercatat, jika nanti Anda membeli pil peremajaan di lelang, Anda harus membayar denda tambahan 20%. Mungkin kali ini saya akan keluar dan menghabiskan puluhan atau puluhan miliar dolar ekstra, dan itu tetap dolar AS. Awalnya, beberapa orang di kerumunan itu berbisik satu sama lain. Tetapi setelah suara gemuruh seperti itu, semua orang terdiam dan tidak berani membuat keributan lagi. Berdasarkan pengaturan proses, 200 orang kaya peserta lelang beserta rombongan adalah orang pertama yang memulai pemeriksaan keamanan. 10 pemain pengganti lainnya berbaris di belakang. Adapun 3 VIP sebelumnya, mereka diatur untuk menjalani pemeriksaan keamanan setelah semua orang masuk. Oleh karena itu, Ye Zongquan, Lai Qinghua, dan Ratu Nordik tua semuanya menunggu pemberitahuan lebih lanjut di kamar masing-masing di gedung administrasi. Ye Chen secara khusus pergi menemui kakeknya Ye Zongquan. Orang tua itu sedikit bersemangat saat ini dan menantikan pelelangan yang akan datang. Di satu sisi, dia juga ingin melihat apakah dia punya kesempatan untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan. Di sisi lain, dia tahu bahwa semua orang yang datang hari ini adalah orang kaya atau bangsawan, dan dia bisa hadir sebagai orang terhormat. Tamu kali ini, yang juga soal wajah, sudah digenggam erat. Ye Zongquan, yang sedang dalam suasana hati yang baik, bahkan lebih bahagia ketika dia melihat Ye Chen datang ke pintu. Dia segera membiarkan Ye Chen masuk ke kamar dan berkata sambil tersenyum, "Chener, kamu sangat sibuk. Kenapa bisa kamu masih punya waktu untuk datang dan menemuiku?" Ye Chen tersenyum sedikit. Berkata, "Kakek, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sebelumnya." Ye Zongquan berkata sambil tersenyum, "Chener, kamu adalah kepala keluarga sekarang. Semua orang di keluarga Ye akan mengikuti petunjukmu. Jika terjadi sesuatu, tanyakan saja. Itu saja. Telepon saja dan berikan instruksi." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Bagaimana bisa baik-baik saja? Lagi pula,
kamu yang lebih tua. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan serius, kakek, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah hari ini di pelelangan, begitu Anda tiba di lokasi, mohon jangan berpartisipasi dalam penawaran untuk peremajaan pil. Lagi pula, Anda menghasilkan uang dari orang luar, kami adalah orang-orang kami sendiri, tidak perlu main-main secara internal, karena Anda ingin pil peremajaan, saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu, susun setengah pil, dan jika Anda membutuhkannya lagi di masa depan, saya akan memberikan solusi untuk Anda. Ketika Ye Zongquan mendengar ini, dia sangat bersemangat. Dia awalnya ingin menggunakan posisinya sebagai kepala keluarga Ye untuk menukar pil peremajaan musim semi dengan Ye Chen. Namun di luar dugaan, saat pertempuran di Yelingsan, Ye Chen langsung memberinya segelas wine untuk melepaskan kekuatan militernya, dan mengambil posisi kepala keluarga dalam beberapa kata, sehingga ia terlalu malu untuk bertanya pada Ye Chen untuk pil peremajaan. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Chen pasti tidak akan memberinya pil peremajaan dengan sia-sia, tetapi dalam sekejap mata, Ye Chen benar-benar memberinya kejutan besar. Meski hanya setengah pil, itu sudah sangat memuaskan bagi Ye Zongquan. Pada saat ini, Ye Zongquan sangat bersemangat dan berkata dengan suara yang agak tidak jelas, Chener, kamu, apakah kamu benar-benar ingin memberi kakek setengah pil peremajaan? Ye Chen tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, saya masih bisa. Apakah Anda bercanda tentang hal semacam ini? Jangan khawatir, pil setengah peremajaan ini akan diatur untuk Anda di lokasi lelang malam ini. Saat itu, Nona Song dari penyelenggara akan berterima kasih pada Anda, publik atas dukungan Anda terhadap pelelangan, dan kemudian saya akan memberi Anda setengah pil peremajaan saat itu juga, dan yang harus Anda lakukan hanyalah meminum setengah dari pil peremajaan itu di depan semua orang. Ye Zongquan tidak menyangka bahwa dia akan melakukannya. Bisa mendapatkan hadiah di lelang malam ini sesuai keinginannya, dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya begitu bersemangat hingga dia gemetar karena kegembiraan. Dia berkata dengan sangat gembira, Chener, jangan khawatir, aku akan mematuhi perintahmu dalam segala hal. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Ye Zongquan, kalau begitu kakek, istirahatlah sebentar, jika sudah waktunya para VIP masuk, seorang anggota staf akan memberitahu Anda. Ye Zongquan berkata dengan cepat, Oke, Chener, kamu pasti punya banyak hal penting yang harus dilakukan sekarang. Pergi saja dan sibuklah. Tidak perlu, tinggalkan aku sendiri, oke. Ye Chen berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Ye Zongquan berkata tanpa berpikir, aku akan membawamu keluar, Ye Chen. Berjalan keluar dari kamar Ye Zongquan, berbalik dan berkata, kakek, tolong tinggal. Ayo kita lakukan. Oke. Faktanya, Ye Chen tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Ye Zongquan. Dia bahkan merasa kepergian orang tuanya dari Yanjing saat itu tidak dapat dipisahkan darinya. Namun, Ye Chen bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, lelaki tua itulah yang mengundang Lai Qinghua pergi ke Yanjing untuk membangun kembali Gunung Yeling. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk memecahkan dilema Ye Chen karena terjebak dalam kawanan. Terlebih lagi, lelaki tua itulah yang meminta Tang Sihai untuk memberinya 10 miliar dan grup di Hao. Ini adalah kebaikan, dan Ye Chen tentu saja tidak akan melupakannya. Terlebih lagi, ketika berada di Gunung Yeling, ia langsung mengambil alih posisi kepala keluarga dari lelaki tua itu. Orang tua itu rela menyerahkan tahtanya dan tidak pernah menunjukkan ketidakpuasan apapun. Kejadian ini juga membuat kesan Ye Chen terhadap yang lama manusia lebih buruk indra. Ye Chen juga sangat menyadari keinginan lelaki tua itu akan pil peremajaan, jadi menjanjikannya setengah dari pil peremajaan kali ini adalah penjelasan kepadanya. Setelah meninggalkan kamar kakeknya, Ye Chen pergi ke ruang kendali pusat. Puluhan kamera pengintai definisi tinggi dipasang di lokasi lelang untuk memantau seluruh tempat lelang ke segala arah.
Dan Ye Chen tidak berencana untuk muncul di pelelangan malam ini. Dia berencana untuk mengontrol seluruh pelelangan dari jarak jauh dengan Chen Zekai dari ruang kendali pusat. Di ruang kendali pusat saat ini, selain Chen Zekai yang secara pribadi bertanggung jawab, Chen Zhonglei, salah satu dari 4 raja perang Istana Wanlong, juga ada di sini untuk memerintahkan semua anak buahnya dari jarak jauh. Melihat Ye Chen masuk, keduanya berdiri dengan penuh hormat. Chen Zekai berkata dengan hormat, "Tuan, Anda di sini." Chen Zhonglei ingin menyapa Ye Chen, tetapi ketika dia mengingat proses ketika kesadarannya disegel di dalam tubuhnya, dia merasa sedikit takut di dalam hatinya, sehingga dia bisa hanya bergegas menuju Ye Chen seperti burung puyuh. Membungkuk sedikit, dia berkata dengan gugup, "Halo, Tuan Ye, kamu." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Bagaimana situasinya?" Chen Zekai menunjuk ke yang di tengah dari 9 layar besar di depannya dan berkata kepada Ye Chen. Chen berkata, "Tuan, 200 orang yang menghadiri pertemuan dan 10 orang yang bersiaga pada dasarnya telah memasuki tempat tersebut melalui pemeriksaan keamanan. Mereka semua akan segera diterima. VIP akan diundang untuk masuk." Ye Chen mengangguk sedikit. Ditanya, "Apakah Anda menemui masalah selama pemeriksaan keamanan?" "Tidak," Chen Zekai berkata sambil tersenyum, "orang-orang ini sangat patuh. Mereka hampir tidak ada apa-apa kecuali pakaian. Kalau kentut, mereka ingin segera mengeluarkannya. Pemeriksaan keamanan, sejauh ini semua orang yang lolos pemeriksaan keamanan telah lulus dengan lancar, dan tidak ditemukan kelainan. Itu bagus, Ye." Chen mengangguk puas. Lalu bertanya kepada Chen Zhonglei, "Tidak ada kelainan yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian hari ini, kan, Chen Zhonglei?" Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, bawahan saya telah mengatur agar orang-orang mereka yang mampu memasang banyak kamera tersembunyi, sistem pencitraan termal, dan sistem pemantauan kehidupan di sekitar hotel. Mereka menggunakan peralatan paling mutakhir di dunia. Dan masih banyak lagi, para prajurit Istana Panjang Shaowan bersembunyi di kegelapan dan tidak akan pernah membiarkan orang mencurigakan orang memasuki Istana Buckingham." "Oke," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "dengan saudara-saudara Istana Wanlong yang bertugas, saya merasa benar-benar lega tentang keamanan." Chen Zhonglei berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya akan melakukan tugas saya yang terbaik untuk memastikan keamanan pelelangan." Ye Chen mengangguk setuju, dan pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah tamu terhormat keempat malam ini, Fei Kexin. Begitu panggilan telepon masuk, Fei Kexin berkata, "Tuan Ye, saya berada di gerbang Istana Buckingham sekarang. Tetapi staf keamanan tidak mengizinkan saya mendekat. Jadi saya hanya bisa berdiri di sisi lain, dari jalan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Nona Zhan, tunggu sebentar. Saya akan menjemput Anda sebentar lagi." Fei Kexin berkata dengan sopan, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Ye." Setelah digantung mengangkat telepon, Ye Chen datang ke gerbang Istana Buckingham. Benar saja, di seberang jalan dari pintu masuk utama, saya melihat Fei Kexin yang memukau dan mempesona dalam balutan gaun hitam berdiri di pinggir jalan. Ketika Fei Kexin melihat Ye Chen, dia segera berlari dari seberang jalan. Seorang prajurit Istana Wanlong di sebelah Ye Chen segera berkata, "Nyonya, saya sudah memperingatkan Anda, hotel kami saat ini tidak dibuka untuk umum. Tolong jangan mendekatlah." Ye Chen berkata kepadanya dengan tenang saat ini, "Tidak apa-apa. Nona Zhan ada di sini untuk menemui saya." Pria itu adalah seorang jenderal bintang 5 di Istana Wanlong dan kepala tim keamanan pintu masuk utama. Dia pernah menyaksikan kekuatan mengerikan Ye Chen di Gunung Yeling. Ketika dia mendengar perkataan Ye Chen, dia segera membungkuk hormat dan berkata, "Maaf, Tuan Ye, saya tidak tahu bahwa wanita muda ini adalah teman Anda. Jadi tolong jangan-jangan salahkan aku." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu baru saja melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kamu tidak bersalah,
Tentu saja, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Pria itu dengan cepat berkata, terima kasih, Tuan Ye, atas pengertian Anda. Pada saat ini, Fei Kexin terkejut. Dia tidak menyangka pria ini akan menyebut dirinya bawahan di depan Ye Chen, dan dia sedikit lebih penasaran dengan identitas Ye Chen. Setelah beberapa saat, dia datang untuk berdiri di depan Ye Chen dan berkata sambil tersenyum sopan, maaf, Tuan Ye, tapi saya harus merepotkan Anda untuk keluar dan menjemput saya. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, ini hanya sedikit usaha, Nona Zan, Anda tidak harus bersikap sopan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen membuat isyarat undangan dan berkata kepadanya, Nona Zan, silakan masuk. Oke, Fei Kexin mengangguk dan mengikuti Ye Chen ke Hotel Istana Buckingham. Dia terus menceritakan kisahnya sambil berjalan. Zuo bertanya kepada Ye Chen dengan heran, Tuan Ye, harta luar biasa apa yang ada di lelang hari ini? Ada begitu banyak petugas keamanan, saya belum pernah melihat formasi seperti itu. Ye Chen tidak menyembunyikannya dan berkata dengan santai. Hari ini item terakhir dari lelang malam ini adalah sejenis ramuan yang disebut pil peremajaan, yang tidak hanya dapat menyembuhkan segala jenis penyakit, tetapi juga membuat orang-orang memutar balik waktu dan menjadi 20 tahun lebih muda. Fei Xiaoqi berpura-pura sangat terkejut dan bertanya, di dunia ini, apakah benar-benar ada ramuan ajaib seperti itu? Ye Chen tersenyum main-main dan berkata, kebetulan di sana adalah aturan khusus dalam lelang malam ini, siapapun yang membeli ramuan peremajaan harus langsung meminum ramuan peremajaan. Kemudian Anda dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya telah melihat keajaiban ramuan ini. Fei Kexin sudah mengetahui prosedur dan persyaratan lelang pil peremajaan dengan jelas. Namun, di depan Ye Chen, dia masih berpura-pura terkejut dan mendengarkan perkenalannya. Hanya untuk mewujudkannya, Ye Chen sengaja berpura-pura bahwa dia masih sangat yakin bahwa dia adalah Zan Feier dari Prancis. Pasalnya, Ye Chen tidak berniat membeberkan identitas Fei Kexin. Ia berencana untuk terus bertingkah seperti ini dengan Fei Kexin terlebih dahulu, lalu menunggu Fei Kexin berinisiatif mengklarifikasi semuanya dengannya. Jadi, dua orang dengan pikirannya sendiri datang ke pintu masuk keamanan ruang perjamuan. Ye Chen menyerahkan surat undangan VIP kepada Fei Kexin dan berkata kepadanya, Ms. Zan, masuklah sendiri dengan surat undangan itu. Berikan saja surat undangan itu kepada staf, dan staf dengan sendirinya akan mengirimkan Anda langsung. Ambillah ke kotak di lantai 2. Fei Kexin bertanya dengan heran, Tuan Ye, maukah Anda masuk bersama? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya hanya memiliki surat undangan VIP, tetapi status saya bukan VIP, tapi konsultan lelang ini. Jadi saya akan duduk di ruang kendali nanti dan tidak akan pergi ke tempat kejadian, begitu. Fei Kexin mengangguk ringan, meskipun Ye Chen tidak ikut dengannya. Dia adalah seorang sedikit kecewa, tapi kemudian dia memikirkannya. Karena Ye Chen adalah bos di balik pelelangan, tentu saja tidak mungkin baginya untuk pergi ke ruang VIP bersamanya untuk menontonnya. Dia harus memantaunya secara real-time di suatu tempat di mana dia bisa memiliki gambaran keseluruhan situasi. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, jika itu masalahnya, maka saya akan masuk dulu. Ketika pelelangan selesai, saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Ye Chen mengangguk dan berkata, lelang pemeriksaan keamanan di acara tersebut sangat ketat. Anda harus menyerahkan ponsel dan semua barang milik Anda kepada satpam untuk disimpan. Selain itu, sebelum lelang dimulai, barang-barang pribadi Anda akan dibawa ke tempat lain untuk penyimpanan sementara. Tapi jangan khawatir, mereka akan ada di sana saat pelelangan berakhir. Saat itu, pihak keamanan akan membawa semua barang pribadinya. Oke, Fei Kexin benar-benar tidak menyangka kalau keamanan di sini begitu ketat. Hanya saja bahwa mereka tidak diperbolehkan membawa barang pribadinya, namun tetap ditahan, dipindahkan ke tempat lain. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan.
jadi dia hanya bisa mengangguk dan menerima. Setelah itu, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Fei Kexin dan memintanya untuk menjalani pemeriksaan keamanan sementara dia bersiap untuk kembali ke ruang pemantauan. Letak ruang pemantauan berada pada kotak di belakang ruang perjamuan. Bagaimanapun, tempat lelang ini untuk sementara direnovasi oleh bagian catering hotel. Selain ruang perjamuan terbesar, terdapat beberapa kotak perjamuan kelas atas. Chen Zekai memilih kotak yang jaraknya lebih dari 10 meter dari ruang perjamuan meskipun jarak ini sangat dekat. Namun karena kedap suaranya sangat bagus, tidak akan ada gangguan apapun. Selain salah satu kotak tersebut digunakan sebagai ruang pemantauan, juga terdapat ruang tunggu sementara yang disiapkan untuk Song Wanting. Karena lelang malam ini akan diadakan oleh Song Wanting sendiri sebagai juru lelang, dia menunggu di ruang tunggu ini. Ketika Ye Chen melewati pintu ruang tunggunya, pintunya baru saja terbuka. Song Wanting hendak keluar dari sana ketika dia bertemu dengan Ye Chen. Matanya yang cerah tiba-tiba penuh dengan keterkejutan dan dia berseru, "Tuan Ye." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ingin, bagaimana persiapannya?" Song Wanting mengguncang kartu penuh manuskrip di tangannya, dan berkata dengan sedikit cemas, "Persiapannya hampir selesai sangat awal, tetapi suasana hati saya lebih baik, jangan sedikit gugup." Saat dia berbicara, dia tersenyum lembut dan menjelaskan, "Sejujurnya, saya belum pernah menjadi juru lelang sebelumnya, dan yang lebih penting, setiap orang yang datang ke lelang kali ini pada dasarnya memiliki informasi yang baik, orang terkaya di dunia. Saya khawatir saya tidak akan tampil baik dan membiarkan mereka melihat lelucon itu." Ye Chen tersenyum dan menghibur, "Sebenarnya, Anda tidak perlu gugup sama sekali. Orang-orang ini yang datang malam ini, demi martabat pil peremajaan Anda tidak harus melakukannya, jadi tidak peduli apakah kinerja Anda baik atau buruk, tidak ada yang berani menertawakan Anda." Song Wanting mengangguk sedikit dan berkata dengan malu-malu, "Sebenarnya, saya terutama takut bahwa saya tidak akan tampil baik dan mengecewakan orang lain. Tuan Ye, Anda kecewa." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak, hari ini adalah pasar penjual kami. Selama pil peremajaannya ada keluarkan, tidak peduli seberapa buruk kami melakukannya, mereka mungkin akan berusaha keras untuk berpartisipasi tahun depan. Jadi Anda berani saja dan jangan khawatir apakah penampilan Anda bagus atau tidak." Ketika Song Wanting mendengar apa yang dia katakan, ketegangan di hatinya sangat mereda. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah Tuan Ye, ingin mengerti." Ye Chen berkata ya. Dia mengeluarkan suara, mengingat sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya awalnya ingin mengundang kakekmu untuk menghadiri pelelangan ini sebagai tamu terhormat, tapi kemudian aku memikirkannya, kamu baru saja mengambil alih grup lagu, jadi kesempatan seperti ini lebih tepat. Izinkan kamu, kepala keluarga Song yang baru, datang keluar dan pamerkan dirimu. Jika Anda mengundang Tuan Song ke sini lagi, itu akan terasa sedikit berlebihan, jadi saya menyerah, jangan salahkan saya." Song Wanting benar-benar memikirkan hal ini. Pertanyaan. Dia tidak bermaksud menyalahkan Ye Chen, tapi dia hanya merasa bahwa menurut gaya Ye Chen, dia akan sering mempertimbangkan segalanya dalam hal seperti itu. Dia biasanya akan mengurus apa yang harus diurus, dan bahkan apa yang harus diurus, dari atau tidak. Namun kali ini, karena suatu alasan, dia tidak mengundang kakeknya untuk berpartisipasi. Juga tidak mengundang beberapa pengusaha lain di Jinling yang memiliki hubungan baik dengannya. Misalnya, Qin Gang dan Wang Zhenggang tidak diundang. Namun, setelah penjelasan Ye Chen, dia segera memahami niat baik Ye Chen. Awalnya, dia menjadi kepala keluarga karena dukungan Ye Chen. Dia masih muda dan baru menjabat dalam waktu singkat. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan kakeknya dalam hal koneksi, ketenaran dan pengaruh. Jika Ye Chen mengundang kakeknya sebagai tamu terhormat hari ini, hal itu akan memperlebar kesenjangan reputasi antara dirinya dan kakeknya. Hal ini membuatnya merasa lebih berterima kasih kepada Ye Chen,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Ye, terima kasih karena selalu memikirkan tentang menginginkan." Ye Chen tersenyum ringan dan berkata dengan serius, "Saya tidak hanya di sini untukmu. Kalau dipikir-pikir, masih ada beberapa motif egois lainnya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan, "Bagi saya, selain pertimbangan Anda, saya juga khawatir mengundang terlalu banyak kenalan akan mengekspos diri saya sendiri. Terutama Qin Gang, Wang Zhenggang, Hong Wu, dan Tuan Song. Jika saya mengundang mereka semua ke meja VIP, maka seseorang yang tertarik hanya perlu menyelidiki hubungan sosial orang-orang ini, dan mereka dapat segera mengidentifikasi mereka. Saya akan menemukannya. Jadi, saya tidak mengundang teman-teman lokal kali ini, bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk menyembunyikan diri saya dengan lebih baik. Hanya ada 4 VIP malam ini, selain Fei Kexin yang menggunakan identitas palsu. Ada Tuan Ye, Lai Qinghua dan Ratu Tua Eropa Utara. Adapun Tuan Ye, menurut Ye Chen tidak apa-apa, lagi pula, dia hanya secara efektif mengambil posisi kepala keluarga Ye. Tetapi di mata dunia luar, kepala keluarga Ye tetaplah Tuan Ye. Lelang ini diselenggarakan bersama oleh keluarga Song dan keluarga Ye. Kepala keluarga Song bertindak sebagai juru lelang, dan kepala keluarga Ye hadir sebagai tamu terhormat, dan hal ini wajar. Selain itu, Ye Chen merasa membiarkan Tuan Ye lebih sering menunjukkan wajahnya sekarang juga merupakan kesempatan bagus untuk meningkatkan pengaruh keluarga Ye. Adapun Lai Qinghua dan Ratu Tua Eropa Utara, mereka biasanya berada ribuan mil jauhnya, dan interaksi mereka dengannya sangat sedikit. Oleh karena itu, meskipun orang lain melihatnya, akan sulit bagi mereka untuk menemukan diri mereka sendiri. Bersambung.